Shalom adik-adik. Wah, ketemu lagi nih sama Loser Indi dan Loser Vindi. Loser Indi mau tanya nih adik-adik. Ya, Loser. Iya, kita ke gereja itu ngapain ya, Loser? Kalau kita ke gereja, kita memuji Tuhan. Kita juga belajar firman Tuhan, Loser. Wah, kita belajar firman Tuhan ya, Loser, supaya kita bisa menjadi anak-anak terang ya, Loser. Iya, Loser. Kita jadi anak-anak terang tuh di mana aja sih, Loser? Di mana aja dong, Loser? Kita bisa di rumah, di sekolah maupun di gereja, kita bisa menjadi anak-anak terang, Loser. Maka dari itu, mari kita pujikan Mas Sekolah Minggu. Kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu sepanjang malam tadi. Tuhan, hari ini kami akan beribadah Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal pendengar hingga akhir, dan biarlah kami dapat memuji dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Loser, kita kan sudah menjadi anak-anak terang nih, baik di rumah, di sekolah maupun di gereja. Nah, Tuhan Yesus juga sudah menebus diri kita masing-masing, Loser. Iya, benar, Loser. Maka dari itu kita harus semangat ya, Loser, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya, Loser. Iya, Loser, betul. Kita harus lebih semangat. Maka dari itu, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau pujikan Yesus kekasih jiwaku. Pakai gerakan ya, Loser. Ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita mau mengakui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Papa, Mama bisa membantu adik-adik untuk mentransfer uang persembahan ke rekening gereja, atau bisa juga persembahannya disimpan dulu, nanti ketika adik-adik ibadah onsite bisa diberikan persembahannya langsung. Mari kita pujikan Pekerja Kristus. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kiranya persembahan ini Tuhan boleh dipakai untuk keperluan di gereja ini. Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman-Mu, kiranya kami bisa menyiapkan hati kami, telinga kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan, dosa. Jangan lupa buku catatan mingguannya, dan Alkitab, telinga sama hatinya juga disiapkan ya Lese, karena kita mau mendengar firman Tuhan. Sambil sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan Ajarku Mengerti. Ucap syukur atas kebaikan.
adik-adik, selamat hari Minggu, ketemu lagi sama Lose Yunita. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu Lose mau ajak-ajak kalian semua untuk kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh datang memuji nama Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, Lose ada gambar nih, kalian coba ya lihat gambar ini. Kalian pernah nggak lihat gambar yang ada di Lose contohkan tadi? Pernah ya? Kalian tahu siapa yang ciptakan itu? Ada binatang kan tadi di fotonya. Terus ada matahari, bulan, bintang. Siapa yang ciptakan adik-adik? Iya benar, yang ciptakan adalah Allah. Allah yang ciptakan itu semua adik-adik. Gimana ya caranya Allah menciptakan itu semua? Kalian pasti pada pengen tahu kan? Kita mau buka Alkitab dulu ya, kita mau baca ayat Alkitab kita hari ini. Sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita buka dalam Kejadian 1 ayat yang ke-1 sampai ke-2. Lose tunggu. Kejadian 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-2. Lose bacakan buat kalian semua, kalian boleh menyimak Alkitabnya masing-masing. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah adik-adik, pada saat itu dunia ini masih kosong adik-adik, gelap, nggak ada apa-apa, nggak ada hewan, nggak ada tumbuhan, nggak ada bunga, bahkan nggak ada manusia adik-adik. Tetapi hanya ada Allah saja di sana adik-adik. Terus Allah punya rencana, gimana kalau aku menciptakan segala sesuatu. Nah, akhirnya Allah mulai menciptakan segala sesuatu adik-adik. Lose punya tayangan video adik-adik tentang Allah menciptakan segala sesuatu. Kalian boleh simak ya. Kita hidup di dunia yang indah. Lihat saja benda-benda menakjubkan yang ada di sekelilingmu. Mari kita kembali ke awalnya dan melihat apa kata Alkitab tentang bagaimana segala sesuatu dimulai. Pada mulanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi. Tuhan melintasi kegelapan dan berkata, "Jadilah terang." Ia menyebut terang itu siang dan kegelapan itu malam. Hari pertama selesai. Lalu Tuhan menciptakan sebuah batasan untuk memisahkan air yang ada di atas dari air yang ada di bawah. Ia menyebut batasan itu langit. Hari kedua selesai. Tuhan mengumpulkan semua air dan muncullah tanah kering. Ia menyebut tanah itu daratan
dan air itu lautan. Lalu Ia membuat tumbuh-tumbuhan. Ada rumput, tanaman berbiji, juga pepohonan. Hari ketiga selesai. Kemudian Tuhan menciptakan penerang di langit. Ia menciptakan matahari untuk siang dan bulan untuk malam, juga semua bintang. Hari keempat selesai. Tuhan menciptakan ikan untuk berenang di air dan burung untuk terbang di udara. Katanya pada mereka, "Beranak pinaklah, penuhilah bumi dengan kepakan sayapmu dan kicauan sukacitamu." Hari kelima selesai. Lalu Tuhan menciptakan binatang. Ia menciptakan ternak, hewan liar, dan binatang melata di tanah. Tinggal satu lagi yang harus kuciptakan, kata Tuhan. Inilah yang paling istimewa dari semuanya. Maka Tuhan menjadikan laki-laki dan perempuan persis seperti gambar dan rupa Allah sendiri. Beranak cuculah, katanya. Kuasailah dunia ini. Peliharalah semua ikan, burung, dan hewan. Hari ke-6 selesai. Lalu Tuhan melihat semua yang telah diciptakannya. Bagus sekali, katanya.
Maka pada hari ketujuh ia beristirahat dan menjadikan hari itu hari yang khusus. Hari ketujuh selesai. Wah, sudah lihat kan videonya? Gimana nih? Kalian simak nggak nih baik-baik videonya? Di hari yang pertama, Tuhan Yesus ciptakan apa? Tuhan Yesus ciptakan terang. Yang kedua, Tuhan Yesus ciptakan cakrawala, langit adik-adik. Yang ketiga, Tuhan Yesus ciptakan lautan, daratan, dan tumbuh-tumbuhan. Yang keempat, ciptakan apa? Allah menciptakan benda-benda penerang adik-adik. Ada matahari, bulan, bintang, dan yang kelima Tuhan ciptakan apa? Binatang di laut, di udara. Yang hari yang terakhir Tuhan ciptakan binatang di darat dan juga manusia. Tuhan ciptakan manusia, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Nah adik-adik, kenapa ya Tuhan Yesus ciptakan manusia? Ada yang tahu nggak? Karena Allah menciptakan manusia karena Allah ingin manusia ini boleh melayani Dia, mengasihi Dia, boleh sama-sama taat sama Allah, dan untuk kemuliaan Allah adik-adik. Itu sebabnya Allah menciptakan manusia. Nah adik-adik, kalian tahu nggak nih, Allah itu menciptakan segala sesuatu dari hari yang pertama tadi sampai yang keenam. Dari yang nggak ada apa-apa, kosong semua, gelap, sampai menjadi ada adik-adik. Dari yang semuanya kosong, gelap, sampai ada terang, matahari, bulan, bintang. Nah Allah ciptakan itu semua dari hari yang pertama sampai hari yang keenam. Lalu hari yang ketujuh Allah beristirahat. Allah memberkati semuanya ciptaannya. Dan Allah melihat bahwa semuanya itu sungguh amat baik adik-adik. Nah adik-adik, saya tanya nih sama kalian, siapa di sini yang bisa ciptakan sesuatu seperti Allah? Ada yang bisa ciptakan matahari, bulan, bintang? Adik-adik bisa ciptakan? Nggak bisa ya. Mama papa bisa nggak? Nggak bisa juga. Guru-guru kita juga nggak bisa. Lause pun sendiri juga nggak bisa ciptakan kayak Allah tadi. Nah, adik-adik, Allah kita adalah Allah yang hebat. Dia bisa ciptakan segala sesuatu untuk kita, dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, hari ini kita mau percaya bahwa Allah yang menciptakan itu semua adik-adik. Kita boleh bersyukur Allah boleh menciptakan itu semua untuk kebutuhan kita. Nah, hari ini firman Tuhannya selesai sampai di sini. Adik-adik yang kelas 1 boleh menyiapkan buku catatan mingguannya dan ayat hafalannya. Oke, kalau sudah, jangan lupa ya ayat hafalannya dihafalkan dan direnungkan firman Tuhannya. Sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, kami percaya bahwa Engkau yang menciptakan semuanya itu untuk kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan atas ciptaan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, adik-adik jangan lupa untuk melakukan firman Tuhan ya Lose, yang sudah diceritakan sama Lose Yunita.
Maka dari itu mari kita pujikan terima kasih Tuhan. yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.